Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kita sudah belajar yang namanya persamaan nilai mutlak dan juga grafik fungsi nilai mutlak. Sekarang selanjutnya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan, ingat ya, kalau pertidaksamaan itu tandanya adalah kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan juga lebih dari. Kalau berupa persamaan, tandanya adalah sama dengan. Jadi bedakan ya, bedanya persamaan dan pertidaksamaan adalah dari tandanya, dari tanda yang memisahkan ruas kanan dan ruas kirinya. Oke, untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 5 sifat. Yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari A, misalkan, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Ini sifat-sifat yang akan saya jabarkan di sini. Untuk A dan X adalah bilangan real ya. Untuk A dan X anggota bilangan real. Oke, ini sifat yang pertama. Nah, nilai mutlak X kurang dari A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Ini berlaku untuk semua tanda ini ya. Yang kedua, sifat kedua yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, ini seperti ini. Untuk sifat yang ketiga, nilai mutlak X, jika nilai mutlak X lebih dari A, maka X itu kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Untuk yang sifat keempat, yaitu nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Dan sifat yang terakhir yaitu jika nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini kalian catat rumusnya dan kalian kotaki biar tidak lari rumusnya. Nah, ya, ini disimpan rumusnya, diingat-ingat, dihafalkan, dan juga dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke contoh soal. Jika saya punya nilai mutlak X itu kurang dari 5, maka tentukan himpunan penyelesaian dari soal ini. Dilihat sifat yang pertama, ini ya sifat yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari A, jika nilai mutlak X kurang dari 5, A sama dengan 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita kasih keluar dulu nilai mutlaknya. Nilai mutlak, kita kasih hilangkan dulu nilai mutlaknya. X itu kurang dari 5 dan X itu lebih besar dari negatif 5. Ini adalah himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X di mana negatif 5 itu kurang dari X kurang dari 5. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Jika ada nilai mutlak X kurang dari 5, maka jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari 5. Gampang ya? Sangat gampang sekali. Untuk contoh soal yang nomor 2, ini berlaku juga untuk tanda kurang dari sama dengan. Jadi misalkan saya punya nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan
3. Kasih hilangkan dulu nilai mutlaknya. Tulis X itu kurang dari 3 dan X lebih besar dari negatif 3. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X. Berarti di sini kurang dari sama dengan ya. Karena soalnya kurang dari sama dengan. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Seperti ini. Nah, ini simpelnya. Contoh selanjutnya, contoh ketiga, misalkan saya punya nilai mutlak 2X ditambah dengan 3 kurang dari 5. Nah, ingat sifat yang pertama ya. Ingat sifat yang pertama. Tulis dulu X-nya. Hilangkan nilai mutlaknya ya. Hilangkan nilai mutlaknya jadi 2X ditambah dengan 3 kurang dari 5. Sedangkan 2X tambah 3 itu lebih dari negatif 5. Nah, di sini kita kan mau cari himpunan penyelesaiannya. Jadi, kita harus hilangkan 2 dan 3 karena kita mau cari X-nya. Caranya gimana? Caranya yaitu kita hilangkan, yang pertama kita hilangkan dulu 3-nya. Caranya menghilangkan 3 bagaimana? Kita akan kurangkan dengan 3 karena 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi ini harus dikurangkan dengan 3 biar hilang 3-nya. Kalau ruas yang di tengah ini dikurangi 3, jadi yang di kanan harus dikurangi 3 juga, yang di kiri juga dikurang 3 ya. Jadi seperti ini. Negatif 5 dikurangi 3 kurang dari 2X ditambah 3, cocok. 2X ditambah 3 dikurangi 3 dikurangi 5 dikurang 3. Nah, seperti ini. Jadi lihat, atau saya kasih warna hitam yang 3-nya ini ya. Ini biar kalian tidak bingung, ini adalah tambahan. Nah, setelah itu kerjakan. Negatif 5 dikurang 3, hutang 5, hutang lagi 3. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya 8. Negatif 8. Kurang dari 2X tambah 3 kurang 3. Punya uang 3, berhutang 3. Jadi habis ya. Nah, kurang dari punya 5, hutang 3. Jadi sisa 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan hampir selesai. Tapi dia masih 2X, belum X. Lihat contoh soal yang pertama, dia kan X. Jadi kita harus rubah dulu menjadi X. Caranya bagaimana? Caranya kita akan membagi 2X ini dibagi dengan 2 agar hilang X-nya. Contohnya nih, kalau saya punya 2 telur, saya bagi 2. Jadi sisa masing-masing dapat 1 telur ya. Kalau 2X dibagi dengan 2, itu kan 2 dibagi 2 kan habis. Sisa X. Nah, ini juga berlaku seperti itu. Kalau yang di tengah ini dibagi 2, yang di kanan dibagi 2, yang di kiri juga harus dibagi 2. Berapa hasilnya? Negatif 8 dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Negatif 4 kurang dari 2X dibagi dengan 2X ya. 2 dibagi dengan 2, 1. Jadi ini hasilnya. Negatif 4 kurang X kurang dari 1. Maka himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X ditambah 3 kurang dari 5 adalah X di mana negatif 4 kurang dari X kurang dari 1. Ini adalah hasilnya. Nah, coba dipahami. Kita lanjut contoh soal. Ini juga berlaku untuk sifat yang kedua ya, karena bentuknya sama. Jadi kalau tandanya kurang dari sama dengan, cara penyelesaiannya seperti ini. Sama. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Soal yang 4 kita akan pakai sifat yang nomor 3 atau nomor 4, yaitu tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Contohnya, jika saya punya nilai mutlak X itu lebih dari 7. Lebih dari 7 ya. Jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah, lihat sifatnya.
kita hilangkan dulu nilai mutlaknya. X itu lebih dari 7 atau X kurang dari 7. Apakah betul? Coba lihat. Nah, ini. Jika ada nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Jadi di sini bukan 7 ya, ingat negatif 7. Kalau dia tandanya lebih dari, maka yang tetap ada adalah yang lebih dari. Kalau tandanya diganti menjadi kurang dari, maka A-nya atau 7-nya harus dinegatifkan. Seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 7. Nah, ini berlaku juga untuk tanda yang lebih dari sama dengan. Contohnya lagi, contoh soal nomor 5, jika saya punya nilai mutlak X lebih dari sama dengan 4, maka langsung saja X kurang dari negatif 4 kurang dari sama dengan ya, atau X lebih dari sama dengan 4 langsung ya. Kalau di sininya sudah X saja, tidak ada konstantanya, langsung saja, tidak ada konstanta, tidak ada koefisiennya, maka langsung saja X kurang dari negatif 4 dinegatifkan karena tandanya dibalik, dan X lebih dari sama dengan 4 tandanya tetap ya, makanya dia tidak dinegatifkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 4. Seperti ini. Ini sudah selesai untuk soal yang nomor 5. Nah, bagaimana jika ada soal yang bentuknya seperti contoh soal nomor 3? Dia berupa fungsi yang punya koefisien dan konstanta. Nah, coba kita belajar dengan contoh soal ya. Jika saya punya nilai mutlak 3X ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 5, misalkan. Langkah pertama yaitu kita akan hilangkan dulu nilai mutlaknya. 3X ditambah dengan 2 lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5 ya, dia tetap. Atau, nah, dia dinegatifkan tapi tandanya dirubah menjadi kurang dari. 3X ditambah dengan 2 kurang dari sama dengan negatif 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan. Caranya bagaimana? Caranya, kita akan jadikan 3X ini menjadi X. Kita pindahkan dulu si 2-nya ke ruas kanan. Jadi, menjadi 3X lebih dari sama dengan 5 dikurangi 2. 2 positif pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. Sehingga 3X lebih dari sama dengan 3. Dan kalau kirinya 3X, kanannya 3, kita akan rubah X-nya menjadi X, 3X menjadi X, sehingga masing-masing dibagi dengan 3. Atau 3-nya ini pindahkan ruas ke kanan. Jadi, X lebih dari sama dengan 3/3. X lebih dari sama dengan 3 dibagi 3, 1. Nah, ini sudah selesai. Yang satunya lagi kita kerjakan. 2 dipindah ruas ke kanan, jadi sama ini ya, negatif 2. Jadi, 3X kurang dari sama dengan negatif 5 dikurang 2. Positif pindah ruas jadi negatif ya. 3X kurang dari sama dengan hutang 5, hutang lagi 2. Jadi hutang berapa? Hutang 7. Nah, 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga karena di sini perkalian, sehingga pindah ke kanan menjadi pembagian. X kurang dari sama dengan negatif 7 dibagi dengan 3. Seperti ini ya. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 7/3 atau
X lebih dari sama dengan 1. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, untuk soal yang nomor 7, jika ada soal nilai mutlak 2X ditambah dengan 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi dengan 3. Nah, ini kanan dan kiri, ruas kanan dan kiri berupa fungsi nilai mutlak ya. Kalau yang tadi, contoh soal yang nomor 6 ini kan ruas kirinya nilai mutlak, sedangkan ruas kanannya adalah konstanta. Nah, sedangkan soal nomor 7 ini ruas kanan dan kirinya sama-sama fungsi. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Nah, caranya bagaimana? Buka kurung, tulis 2X ditambah dengan 1 dikuadratkan, lebih dari, tandanya tetap ya, jangan dirubah. Buka kurung lagi, X dikurangi 3 kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kuadrat itu artinya, misalkan saya punya 2 kuadrat, itu artinya 2 dikalikan dengan 2. Kalau saya punya X kuadrat, itu artinya X dikalikan dengan X. Kalau saya punya X ditambah 1 kuadrat, itu artinya X ditambah 1 dikalikan dengan X ditambah 1. Begini ya. Nah, kalau ini berarti 2X ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2X ditambahkan dengan 1. Tandanya jangan berubah. Ini juga sama. X dikurangi 3 dikali dengan X kurang 3. Seperti ini. Ayo kita selesaikan. Lihat tanda merah ya. Ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini juga. Berapa? 2X dikali 2X, 2 dikali 2, 4, X dikali X, 4X kuadrat. 2X dikalikan dengan 1, tetap ya, ditambah dengan 2X. Lihat lagi, 1 dikali 2X, 1 dikali 1. Berapa? 1 dikali 2X itu sama 2X. 1 dikali 1, 1 ya. Oke, lebih dari sama dengan, ini sama, dikalikan, X ketemu X ketemu negatif 3, negatif 3 ketemu X, negatif 3 ketemu negatif 3. Berapa? X dikali X kuadrat. X dikali negatif 3, positif kali negatif, jadi negatif ya. Negatif 3X. Ini sama, negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 3, negatif dikali negatif, jadinya positif 3 dikali 3, 9. Nah, selesaikan. Ini bisa dikerjakan ya. Ini kan sama, X dan X. Ini X dan X. Jadi 4X-nya tetap 4X kuadrat, 2X ditambah 2X sama dengan 4X ditambah dengan 1 lebih dari sama dengan X kuadrat negatif 3 dikurangi negatif 3. Hutang 3, hutang lagi 3. Jadi hutang 6X ditambah dengan 9. Kalau sudah seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita pindahkan semua yang ada di ruas kanan. Ini dipindahkan ke kiri. Oke, 4X kuadrat. Tetap, ini positif pindah ke kiri jadi negatif ya. Dikurangi X kuadrat ditambah 4X, negatif 6X pindah ke kiri jadi positif 6X ditambah 1, 9 positif pindah ke kiri jadi negatif 9 lebih dari sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang di kanan semua dikasih pindah ke kiri. Jadi sudah tidak ada lagi bilangan yang di kanan atau 0. Sesudah itu kita selesaikan. 4 dikurangi 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. 4 dikurangi 1, 3X kuadrat. 4X ditambah 6X. 4 tambah 6 ditambah 10X. 1 dikurang 9, punya 1 hutang 9, jadi masih berapa hutangnya? Masih 8 ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini, kita harus mencari dua bilangan
yang jika dikali hasilnya negatif 24 dan jika ditambah hasilnya adalah 10. Kenapa negatif 24? Karena 3 dan negatif 8 kalau dikalikan adalah 20 negatif 24. Berapa? Ayo, kita buka kurung, tutup kurung. Karena di sini 3x, maka saya tulis 3x. Yang di sini x. Karena 3x dikali x adalah 3x kuadrat ya. Berapa? 3x dikurangi 2 dan 4. Begini ya. Lebih dari sama dengan 0. Sehingga 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0 atau x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dulu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kita selesaikan dulu. Maka x lebih dari sama dengan 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Betul ya? Sedangkan yang kiri, ingat, yang kiri hati-hati karena dia nilainya negatif. Sehingga 3x tadinya nilainya lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Karena apa? Yang tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif itu tandanya harus dirubah ya. Kecuali yang tadinya positif pindah jadi negatif itu tidak perlu dirubah. Sehingga 3x kurang dari 2 lebih dari 0 menjadi 3x kurang dari sama dengan 2. Atau x kurang dari sama dengan 2/3. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak x dikurang 3 adalah x, di mana kalau tulis himpunan penyelesaian harus ditulis dari nilai negatif dulu yang ada negatifnya, sehingga x lebih dari sama dengan negatif 4 atau x kurang dari sama dengan 2/3. Seperti ini ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya.